Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali dalam renungan kita pagi ini. Topik renungan kita menaklukkan raksasa untuk memenuhi impian kita. Dari Nas 1 Samuel 17 ayat 47. Demikian. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Demikian firman Tuhan. Sebelum Raja Daud menghadapi Goliat dalam 1 Samuel, dia harus melawan 4 raksasa lainnya. Mereka bukanlah raksasa secara fisik, tetapi mereka adalah raksasa dalam pikirannya. Kita jauh lebih mungkin menghadapi raksasa mental daripada Goliat fisik. Tapi raksasa mental bisa sama besar dan bisa mengintimidasi kita. Dan mereka dapat menghalangi kita untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan dan memenuhi impian yang telah Tuhan taruh di dalam hati kita. Raksasa pertama dalam menghadapi mimpi kita adalah penundaan. Tidak ada mimpi yang terpenuhi secara instan. Tuhan memberi kita mimpi itu suatu hari, tetapi Dia tidak memenuhinya pada hari berikutnya. Bisa saja bertahun-tahun sebelum kita melihat pemenuhan impian hidup kita. Selalu ada masa menunggu. Kalau kita lihat setelah Nabi Samuel mengurapi Daud sebagai raja, ayah Daud, Isai, menyuruh Daud untuk kembali menggembalakan domba. Bicara tentang mimpi yang tertunda, itu kurang lebih 15 tahun sebelum Daud benar-benar menjadi raja. Tetapi Tuhan menggunakan waktu itu untuk membangun karakter Daud, mengajarnya untuk taat, bahkan ketika hal-hal tampaknya tidak masuk akal. Saat Daud menunggu Tuhan untuk memenuhi janjinya, dia belajar untuk percaya pada kedaulatan Tuhan. Pelajarannya adalah bahwa Allah itu setia dan Ia akan menyelesaikan pekerjaannya di dalam kita pada waktunya. Raksasa kedua yang mungkin kita hadapi adalah keputusasaan. Goliat menciptakan iklim ketakutan di Israel. Semua orang yakin mereka akan kalah dalam pertempuran melawannya. Orang apa yang kita dengarkan yang mengatakan itu tidak bisa dilakukan? Siapa yang meletakkan mimpimu? Mengatakan itu tidak akan pernah terjadi? Terkadang kita hanya membutuhkan suara segar, seperti anak gembala dengan mata segar yang berkata, orang itu bukan apa-apa. Kita bisa menjatuhkannya. Raksasa ketiga yang menghalangi jalan kita adalah ketidaksetujuan. Dalam kasus Daud, saudaranya sendiri mempertanyakan motifnya dan tidak setuju dia mengejar Goliat. Ketika Tuhan memberi kita mimpi yang ditakuti orang lain dan kita tetap melakukannya, kita akan disalah mengerti, difitnah, bahkan disalahpahami. Kita harus memutuskan apa yang lebih penting bagi kita, persetujuan orang lain atau persetujuan Tuhan. Raksasa keempat yang mungkin harus kita hadapi adalah keraguan. Tidak ada ahli perang yang lebih hebat daripada Raja Saul. Dia memberitahu Daud bahwa dia gila karena mengira anak laki-laki bisa melawan pejuang seperti Goliat. Mungkin seorang ahli mengatakan kita juga tidak bisa melakukannya, dan itu cukup membuat kita mulai meragukan diri sendiri. Ingat, para ahli sering salah. Kita tidak akan terhalang oleh para penentang kita. Kita fokus pada janji-janji Tuhan dan percaya bahwa Tuhan setia untuk memenuhi impian kita. Tuhan Yesus memberkati.